Cerita Hikmah. David dan Bella adalah pasangan muda yang ideal di mata banyak orang. Tinggal di sebuah rumah megah di perumahan elit Balikpapan, mereka memiliki segalanya. David, pria berusia 34 tahun, dikenal sebagai pengusaha sukses yang membangun bisnis properti dari nol. Ketekunannya membuatnya dihormati banyak orang. Sementara Bella, seorang dokter berusia 31 tahun, adalah sosok yang tak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan penuh kasih. Ia dikenal karena dedikasinya terhadap pasien dan kepiawaiannya di dunia medis. Di luar sana, kehidupan mereka terlihat sempurna. Namun di balik tembok tinggi rumah mereka, kenyataan tidak seindah yang orang bayangkan. Sejak Butia, ibu Bella, pindah tinggal bersama mereka, kebahagiaan pasangan ini mulai terkikis. Butia, wanita paruh baya yang tampak anggun dari luar, sebenarnya adalah sumber masalah. Ia memiliki sifat egois, sombong, dan serakah. Semua tindakannya hanya demi memuaskan keinginan pribadinya, tanpa peduli dampaknya terhadap orang lain. Ia sering menghambur-hamburkan uang keluarga untuk berjudi, mabuk-mabukan, bahkan menyewa laki-laki muda demi memenuhi nafsunya. Setiap malam suasana rumah berubah menjadi medan pertempuran. Bella, yang terjebak di antara kewajibannya sebagai anak dan istrinya sebagai pasangan David, seringkali merasa hancur. Ia tidak bisa menolak ibunya, meski dalam hati ia tahu perbuatan Butia sudah jauh melampaui batas. "Apa kau tidak bisa menghentikan ibumu?" Suara David terdengar tajam suatu malam, ketika Bella baru saja pulang dari rumah sakit. Bella terdiam, matanya berkaca-kaca. "David, tolong pahami posisiku. Dia ibuku." Suaranya bergetar. "Dia juga perusak rumah tangga kita." David membanting gelas di meja. Suara pecahan kaca bergema di ruang makan. Di kamar atas, Butia tertawa kecil sambil meminum wine mahal yang dibelinya dengan kartu kredit David. Baginya, drama di antara menantunya dan Bella adalah hiburan. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun atas kehancuran yang perlahan merasuki keluarga itu. Namun ada sesuatu yang lebih gelap di balik perilaku Butia. Kebiasaannya menggunakan narkoba semakin parah, membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. David pernah mendapati obat-obatan itu di kamar tamu, tetapi ia memilih diam, berharap Bella bisa mengatasinya. Namun harapan itu terasa semakin jauh. Malam-malam penuh pertengkaran mulai menjadi rutinitas. Bella yang awalnya ceria berubah menjadi wanita yang tertekan. David, yang biasanya penuh kesabaran, mulai menunjukkan sisi gelapnya. Di balik dinding rumah megah itu, perlahan, kebahagiaan berubah menjadi neraka kecil yang tak terucap. Tapi satu hal yang pasti, sesuatu yang besar akan terjadi. Kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Rumah megah itu, yang semula menjadi tempat perlindungan dan kebahagiaan, kini terasa seperti perangkap tanpa jalan keluar. Ketegangan yang selama ini tersimpan akhirnya pecah. David dan Bella, pasangan yang dulu tak pernah saling meninggikan suara, kini sering terlibat dalam pertengkaran sengit. Dan semua itu bermula dari satu nama, Butia. Setiap kali David atau Bella mencoba menasihati Butia, hasilnya selalu sama. Responsnya penuh cemoohan, kadang disertai ledakan amarah. "Kalian pikir aku ini siapa? Pembantu kalian? Aku ini ibu Bella. Jangan pernah lupa itu." Serunya suatu malam dengan suara melengking. Gelas wine di tangannya hampir jatuh. David mulai kehilangan kesabaran. Baginya, masalah ini sudah melewati batas. Kartu kredit yang digunakan tanpa izin, reputasi yang dipertaruhkan karena ulah Butia di tempat umum, hingga perilaku liar yang sering membawa pria asing ke rumah mereka saat Bella dan David bekerja. "Aku sudah tak tahan lagi, Bella," ujar David suatu malam, suaranya bergetar oleh emosi yang tertahan. Mereka sedang duduk di ruang tamu setelah makan malam yang dingin dan penuh kecanggungan. "Butia harus pindah dari sini. Kalau tidak, pernikahan kita akan hancur." Bella terdiam, matanya menatap lantai. Ia tahu David benar, namun di sisi lain ia merasa bersalah.
Ia adalah anak tunggal, dan Bhutia adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki selain David. Dia ibuku, David. Aku tidak bisa begitu saja mengusirnya, jawab Bella pelan. Bukan mengusir, tegas David. Aku hanya ingin dia mendapatkan tempat yang lebih baik. Di panti jompo, dia bisa bertemu dengan orang-orang seusianya, mendapatkan perawatan, dan yang paling penting, kita bisa kembali bernapas. Usul itu meledak seperti bom di tengah percakapan mereka. Wajah Bella memerah, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Panti jompo, jadi kau ingin aku terlihat seperti anak durhaka? Kau tahu bagaimana orang-orang akan memandangku kalau aku menitipkan ibuku di sana? Ini bukan soal pandangan orang, Bella. Ini soal menyelamatkan pernikahan kita. Lihat keadaan kita sekarang. Kita hampir tidak pernah bicara tanpa bertengkar, dan semua ini karena ibumu. Pertengkaran itu berlangsung lama, dengan suara-suara tinggi yang bahkan membuat para tetangga mungkin bisa mendengarnya. Bella menangis terseduh-seduh, sementara David mengusap wajahnya, berusaha menahan amarah yang terus memuncak. Di tengah ketegangan itu, Bhutia muncul dari arah tangga dengan langkah terhuyung, segelas wine di tangannya. Apa ini lagi ribut soal aku? Tanyanya dengan nada mengejek. David, kau ini benar-benar pengecut, tidak tahu bagaimana memperlakukan ibu mertuamu dengan hormat. David bangkit dari sofa, wajahnya penuh kemarahan. Hormat diberikan kepada mereka yang pantas mendapatkannya, Bhutia. Dan dengan semua yang Anda lakukan, Anda sama sekali tidak pantas dihormati. Apa maksudmu? Bhutia berteriak, suaranya menggema di ruang tamu. Matanya yang merah karena alkohol menatap David tajam. Berhenti menggunakan narkoba, berhenti berjudi, berhenti membawa laki-laki asing ke rumah ini. Berhenti mengacaukan hidup kami. Suara David begitu lantang, membuat Bella tersentak. Suasana menjadi hening sejenak. Bella memandang David lalu Bhutia dengan kebingungan dan rasa sakit yang bercampur. Sementara Bhutia hanya tertawa kecil, suara tawanya dingin dan sinis. Jadi ini masalahnya? Kau tidak suka aku hidup bebas? Oh, kau pria kolot yang membosankan, David. Cukup, Bu. Bella akhirnya bersuara, tangisnya pecah. Cukup. Ibu sudah cukup menghancurkan semuanya. Aku lelah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Bella mengunci diri di kamar, sementara David keluar rumah, menyetir tanpa tujuan hingga larut malam. Bhutia, seolah tak peduli, kembali ke kamarnya dengan segelas wine baru, meninggalkan kekacauan yang ia ciptakan begitu saja. Dalam hati Bella mulai mempertanyakan semuanya. Apakah ia benar-benar bisa mempertahankan keseimbangan antara menjadi anak yang berbakti dan istri yang setia? Sementara itu, David mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Jika Bella tidak bisa mengambil keputusan, ia akan melakukannya, meski harus mengorbankan pernikahannya sendiri. Pagi itu suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. David baru saja pulang dari kantor notaris setelah mendengar kabar mengejutkan. Tanah kosong yang menjadi aset investasinya telah berpindah tangan. Ia bahkan tidak tahu kapan atau bagaimana transaksi itu terjadi. Saat itu, ia belum tahu bahwa ini adalah ulah Bhutia. Namun semua terungkap ketika David mendapati dokumen penjualan di laci meja kerja Bhutia. Tanda tangannya dipalsukan dan semua uang hasil penjualan itu telah lenyap. Bukan hanya itu, Bhutia juga menjual salah satu mobil mereka tanpa sepengetahuan David atau Bella. David menghempaskan dokumen itu ke meja makan dengan penuh emosi. Bella, apalagi ini? Mobil kita dijual, tanah kita lenyap, semua ini ulah ibumu. Bella yang sedang menyiapkan sarapan, menghentikan kegiatannya. Wajahnya pucat. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara bergetar. David menyerahkan dokumen itu. Lihat sendiri, tanda tanganku dipalsukan, dan aku yakin ibumu yang melakukannya. Bella membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya membesar saat menyadari kebenaran di depan matanya. Tapi sebelum ia sempat berbicara,
suara langkah Bhutia terdengar dari tangga. Ia muncul dengan jubah tidur sutra, memegang secangkir kopi. "Oh, jadi akhirnya kalian tahu," kata Bhutia tanpa rasa bersalah sedikit pun, menyesap kopinya dengan santai. Bella menatap ibunya dengan tatapan penuh kecewa. "Bu, kenapa? Kenapa ibu melakukan ini?" Bhutia hanya mengangkat bahu. "Aku butuh uang. Kau tahu, hidup ini mahal. Aku sudah membesarkanmu, Bella. Aku berhak mendapatkan sebagian dari apa yang kalian miliki." David mendekat, suaranya penuh amarah yang ditahan. "Membesarkan Bella tidak memberi Anda hak untuk menghancurkan hidup kami. Ini sudah keterlaluan, Bhutia. Anda sudah melewati batas." Bhutia menatap David dengan sinis. "Jangan berpura-pura menjadi suami yang sempurna, David. Kau mungkin punya uang, tapi kau tidak tahu bagaimana caranya menghargai mertua. Ini bukan soal menghargai, ini soal menghancurkan keluarga kami." David berteriak, membuat Bella terlonjak. Bella mencoba menenangkan situasi, meskipun suaranya sendiri terdengar rapuh. "Bu, tolong. Kita bisa bicara baik-baik, tapi semua ini tidak benar. Uang itu milik kami. Aset itu hasil kerja keras David." Namun Bhutia memotong. "Aku tidak peduli, kau ini anakku, Bella. Segala yang kau miliki adalah berkat aku melahirkanmu. Kau harus tahu itu." Kata-kata itu menusuk hati Bella. Ia menatap ibunya dengan air mata yang mengalir. "Berkat, Bu? Apa ini yang ibu sebut berkat? Mengambil tanpa izin, menghancurkan kehidupan kami, membuat kami tertekan setiap hari." David tak lagi bisa menahan diri. Ia berdiri dan menatap Bhutia dengan tajam. "Cukup sudah, Bhutia, Anda harus pergi dari rumah ini. Hari ini juga." Ucapan itu menggema di ruang makan, membawa keheningan yang mencekam. Bhutia menatap David dengan ekspresi tak percaya, lalu tertawa kecil. "Kau bercanda, kan? Mengusir ibu mertuamu sendiri? Bella, kau tidak akan membiarkan ini terjadi, kan?" Bella menunduk, matanya terpejam erat. Ia tahu ini saatnya membuat keputusan yang selama ini ia hindari. Dalam hati, ia tahu David benar. Kelakuan ibunya sudah tak bisa dimaafkan lagi. Dengan suara pelan tapi tegas, Bella akhirnya berkata, "Ibu, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus membiarkan ini terjadi. Ibu harus pergi." Wajah Bhutia berubah pucat. Ia terdiam sejenak lalu meledak. "Kau anak durhaka, kau lebih memilih pria ini daripada ibumu sendiri? Kau akan menyesal, Bella. Aku bersumpah, kau akan menyesal." David tidak menggubris teriakan itu. Ia segera menelepon seorang sopir untuk mengantar Bhutia ke rumah saudaranya di luar kota. Tanpa memberi kesempatan lagi, ia membantu Bella mengepak barang-barang Bhutia. Ketika mobil yang membawa Bhutia meninggalkan halaman rumah, Bella terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. David mendekatinya, merangkulnya dengan lembut. "Aku minta maaf, Bella, tapi ini harus kita lakukan," bisiknya. Bella hanya mengangguk meski hatinya terasa hancur. Ia kehilangan ibunya, atau setidaknya ia kehilangan sosok ibu yang ia kenal dulu. Namun, di tengah kesedihan itu, ia juga merasakan sesuatu yang baru, kelegaan. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, rumah mereka terasa sedikit lebih damai. Namun mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar di masa depan. Bhutia tidak akan diam. Ia adalah sosok yang penuh dendam, dan ia tidak akan berhenti begitu saja. Malam itu dingin, hujan rintik-rintik menambah kesan kelam di luar rumah saudara Bhutia. Tempat ia untuk sementara tinggal setelah diusir oleh Bella dan David. Namun, di balik keheningan malam, pikiran Bhutia berputar dengan cepat, penuh amarah dan dendam. Ia merasa dipermalukan oleh menantunya sendiri. Baginya, ini bukan hanya soal uang atau gaya hidup. Ini soal harga diri. Dan ia bersumpah akan membalas perbuatan David dengan cara apapun. David pikir dia bisa seenaknya mengusirku dari rumah itu. Gumamnya sambil menatap gelas anggur di tangannya. Senyum licik terbentuk di wajahnya. Ia sudah punya rencana.
2 minggu setelah diusir, Butia kembali ke kota dengan alasan menemui seorang teman lama. Namun tujuan utamanya adalah rumah David dan Bella. Ia tahu bahwa Bella sering bekerja lembur di rumah sakit, sementara David biasanya sendirian di rumah. Ini adalah kesempatan emas untuk melaksanakan rencana jahatnya. David pikir dia bisa seenaknya mengusirku dari rumah itu. Gumamnya sambil menatap gelas anggur di tangannya. Senyum licik terbentuk di wajahnya. Ia sudah punya rencana. 2 minggu setelah diusir, Butia kembali ke kota dengan alasan menemui seorang teman lama. Namun tujuan utamanya adalah rumah David dan Bella. Ia tahu bahwa Bella sering bekerja lembur di rumah sakit, sementara David biasanya sendirian di rumah. Ini adalah kesempatan emas untuk melaksanakan rencana jahatnya. Malam itu Butia datang tanpa pemberitahuan. Ia mengetuk pintu rumah dengan sikap yang tampak penuh penyesalan. David yang sedang bekerja di ruang kerjanya membuka pintu dengan wajah penuh ketegangan. "Apa yang Anda lakukan di sini?" tanyanya dingin. Butia berpura-pura menangis. "David, aku tahu aku telah banyak salah. Tapi aku hanya ingin meminta maaf. Aku tidak bisa hidup dengan kebencian ini. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." David menghela napas panjang. Sebagai seorang pria yang tidak suka konflik berkepanjangan, ia akhirnya mempersilahkan Butia masuk. Meskipun rasa curiga masih ada. "Aku hanya ingin berbicara sebentar," kata Butia sambil duduk di ruang tamu. Ia membawa sebuah botol wine mahal, berpura-pura ingin merayakan perdamaian. "Ini untukmu," katanya, menuangkan segelas wine untuk David. David awalnya menolak, tetapi desakan Butia membuatnya akhirnya menyerah. Ia meminum wine itu sambil tetap menjaga jarak. Yang tidak ia ketahui, Butia telah mencampurkan obat penenang dosis tinggi ke dalam minuman tersebut. Beberapa menit kemudian, David mulai merasa pusing. Kepalanya berputar, pandangannya kabur, dan tubuhnya terasa lemah. "Apa yang Anda lakukan?" tanyanya dengan suara yang semakin lemah. Butia hanya tersenyum dingin. "Istirahatlah, David. Kau akan segera tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di sini." David akhirnya jatuh tak sadarkan diri di sofa. Dengan tenang, Butia mulai melaksanakan rencana jahatnya. Ia mengatur kamera di sudut ruangan, memastikan sudut pandang yang sempurna. Ia mendekati David, yang kini tak berdaya, dan mulai melakukan tindakan tercela. Segala gerakannya direkam dengan detail, memastikan video itu cukup untuk menjadi alat pemerasan. Setelah selesai, Butia mematikan kamera dan menghapus jejaknya. Ia membereskan ruangan agar terlihat seperti tidak ada yang terjadi. Sebelum pergi, ia meninggalkan sepucuk surat di atas meja. Surat itu ditulis dengan penuh ancaman, menyatakan bahwa ia memiliki rekaman yang bisa menghancurkan reputasi David, baik di dunia bisnis maupun rumah tangganya. "Kau pikir kau bisa menang dariku?" bisiknya sambil melangkah keluar rumah. Keesokan paginya, David terbangun dengan kepala berat dan tubuh lemas. Ia tidak ingat apa yang terjadi malam sebelumnya, tetapi ada firasat buruk yang menghantuinya. Ketika ia melihat surat di atas meja, jantungnya berdegup kencang. Isi surat itu membuatnya tertegun. "Jika kau tidak ingin video ini tersebar, pastikan aku mendapatkan semua yang aku minta. Hubungi aku, atau kau akan kehilangan segalanya." David menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi, dan pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu ini adalah ulah Butia, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghadapi ancaman ini tanpa merusak hubungan dengan Bella. Sementara itu, di tempat lain, Butia tersenyum puas. Baginya, ini baru permulaan. Ia sudah memiliki alat untuk mengendalikan David, dan ia berencana memanfaatkannya hingga tak ada lagi yang tersisa dari pria yang berani mengusirnya itu. Ketakutan membuat David tak mampu berpikir jernih. Hari-hari berikutnya, ia terpaksa membiarkan Butia kembali ke rumah mereka, membawa gaya hidupnya yang liar dan egois. Butia bertindak seolah-olah ia pemilik rumah itu.
Ia mengambil uang dari rekening David tanpa izin, mengadakan pesta kecil di rumah, dan bahkan membawa pria asing masuk ke dalam rumah mereka. David hanya bisa diam, terjebak dalam ancaman yang terus membayanginya. Ia tahu bahwa jika ia melawan, rekaman itu akan menghancurkan segalanya, pernikahannya, kariernya, dan martabatnya. Sementara itu, Bella mulai curiga. David yang biasanya tegas dan penuh semangat kini berubah menjadi pria pendiam yang selalu gelisah. Ia sering terlihat termenung, bahkan tampak takut setiap kali Bhutia berada di dekatnya. "David, ada apa denganmu?" tanya Bella suatu malam ketika mereka duduk di meja makan. "Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini. Apa yang sedang terjadi?" David terdiam, tidak berani menatap mata istrinya. Ia ingin sekali menceritakan semuanya, tapi ia takut kehilangan Bella. Ia takut Bella akan menyalahkannya atau merasa jijik padanya. "Aku hanya lelah," jawab David singkat. Namun Bella tidak percaya. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Di sisi lain, Bhutia semakin berani. Ia tahu bahwa David tidak akan melawan, dan itu memberinya kekuatan untuk terus melakukan apapun yang ia inginkan. David terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan sementara Bella semakin dekat dengan kebenaran, Bhutia semakin yakin bahwa ia telah memenangkan permainan ini. Bella duduk di meja makan, menatap David yang semakin pendiam dan terlihat tertekan setiap kali Bhutia ada di rumah. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Suaminya yang dulu penuh percaya diri kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Kecurigaan Bella sudah terlalu besar untuk diabaikan. "David, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya suatu malam dengan nada serius. Namun David hanya menggelengkan kepala dan menghindari tatapannya. "Aku baik-baik saja, Bella. Jangan khawatir," jawabnya singkat, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mendalam. Namun Bella tidak puas. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Suatu siang, ketika David sedang bekerja dan Bhutia pergi keluar rumah, Bella memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia masuk ke kamar tamu tempat ibunya sering menghabiskan waktu. Kamar itu biasanya berantakan, tapi kali ini Bella memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah kotak kecil terkunci yang diletakkan di dalam lemari. Bella segera mencari kunci di laci-laci meja, dan setelah beberapa menit mencari, ia menemukannya. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen, uang tunai, dan sebuah flash drive. Rasa ingin tahunya memuncak. Bella mengambil flash drive itu dan segera menuju laptopnya. Ketika ia membuka file di dalamnya, ia terkejut melihat sebuah video. Tangannya gemetar saat ia memutar video itu. Di layar ia melihat David tergeletak tak sadarkan diri di sofa, sementara ibunya mendekatinya dengan tindakan yang tidak pantas. Bella menahan napas. Air matanya mengalir tanpa henti saat menyaksikan rekaman tersebut. "Apa ini?" bisiknya dengan suara bergetar. Pada awalnya, amarah menguasai dirinya. Ia merasa dikhianati oleh David, pria yang ia percayai sepenuh hati. Tapi ketika ia memperhatikan lebih dekat, ia menyadari sesuatu. David tampak sama sekali tidak sadar sepanjang video itu. Gerakannya lemas, tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ia tertidur. Bella menghapus air matanya, mengganti rasa marah dengan rasa ngeri. "Ini bukan salah David," pikirnya. "Ini jebakan. Ibuku yang melakukan semua ini." Pada malam yang sama, Bella memutuskan untuk tidak langsung menghadapi ibunya. Ia ingin memastikan segalanya terlebih dahulu. Maka ia diam-diam mengamati ibunya dan David, berharap menemukan bukti tambahan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Ia mendengar suara rendah di ruang tamu, seperti dua orang sedang berdebat. Bella mengendap-endap mendekat, bersembunyi di balik pintu, sambil mencoba mendengar percakapan mereka. "Aku sudah menuruti semua permintaanmu, Bu," kata David dengan suara penuh frustrasi.
Tapi ini sudah terlalu jauh. Hentikan semua ini. Butia hanya tertawa kecil. Oh, kau pikir kau punya pilihan, David? Jangan lupa, aku masih punya video itu. Jika kau melawan, aku akan memastikan seluruh dunia tahu siapa engkau sebenarnya. Dan Bella, dia akan meninggalkanmu dalam sekejap. Bella menahan napas. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dirinya. Kini, semua potongan teka-teki itu menyatu di kepalanya. Ibunya bukan hanya egois dan serakah, tapi juga seorang manipulatif yang tega menghancurkan kehidupan orang lain demi keuntungan pribadi. Bella tidak tahan lagi. Ia membuka pintu dengan keras, membuat David dan Butia terkejut. Bella, Butia berdiri dengan wajah pucat. Bella menatap ibunya dengan penuh kemarahan dan kekecewaan. Aku sudah tahu semuanya, Bu. Aku menemukan video itu. Aku tahu apa yang ibu lakukan kepada David. Butia mencoba berpura-pura. Apa maksudmu? Bella, jangan percaya apapun yang dia katakan. Dia hanya mencoba memfitnahku. Cukup, Bu. Bella memotong dengan suara bergetar. Aku mendengar semuanya, aku melihat rekamannya. David tidak sadar saat itu, dan aku tahu ibu yang menjebaknya. Bagaimana ibu bisa melakukan ini? Kepada suami saya, kepada keluarga saya. David berdiri di belakang Bella. Wajahnya masih dipenuhi rasa malu dan takut. Tapi kali ini, ia merasa sedikit lega, karena Bella akhirnya tahu kebenarannya. Butia mencoba mengontrol situasi. Bella, aku ibumu. Aku melakukan ini semua untukmu. David tidak pantas untukmu, dan aku hanya ingin memastikan kau mendapatkan yang terbaik. Namun Bella hanya menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Ini bukan tentang saya. Ini tentang keserakahan dan keegoisan Ibu. Ibu telah menghancurkan keluarga saya, dan saya tidak akan membiarkan ini berlanjut. Malam itu, Bella dan David duduk bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Berbicara dengan jujur tanpa menyembunyikan apapun. David menjelaskan semua yang terjadi. Bagaimana Butia mengancamnya dengan video tersebut, dan betapa takutnya ia merusak hubungan mereka. Bella mendengarkan dengan penuh perhatian, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Aku percaya padamu, David. Ini bukan salahmu. Kita akan menghentikan ibu sebelum dia menghancurkan lebih banyak lagi. Dengan kepala yang lebih dingin, Bella mulai menyusun rencana. Ia tahu ibunya licik dan tidak akan menyerah begitu saja. Namun ia juga tahu bahwa ia memiliki satu senjata yang bisa menjatuhkan ibunya. Bukti rekaman dan ancaman yang selama ini disimpan Butia. Bella memutuskan untuk melibatkan seorang pengacara yang bisa membantu mereka menghadapi situasi ini secara hukum. Selain itu, ia juga menghubungi seorang teman yang bekerja di bidang teknologi untuk memastikan rekaman itu tetap aman. Di sisi lain, Butia mulai merasa terpojok. Bella yang dulu bisa ia kendalikan kini berubah menjadi ancaman yang tidak bisa ia remehkan. Ia sadar bahwa permainan ini tidak akan berakhir dengan mudah. Namun, Bella tidak akan mundur. Ia telah kehilangan terlalu banyak karena ibunya, dan ia bersumpah bahwa ini akan menjadi akhir dari semua kebohongan dan manipulasi Butia. Rumah mewah David dan Bella yang biasanya tenang berubah menjadi tempat penuh hiruk-pikuk. Musik berdentum keras, lampu warna-warni menyala seperti di klub malam, dan suara tawa serta percakapan riuh memenuhi setiap sudut. Butia menggelar pesta besar dengan tamu-tamu yang berasal dari berbagai kalangan. Pria muda yang menjadi pelampiasannya, rekan-rekan pengedar narkoba, dan wanita-wanita glamor yang sama-sama menikmati hedonisme. Alkohol dan narkoba beredar bebas dan suasana semakin tak terkendali. Bella duduk di mobil yang terparkir beberapa blok dari rumahnya ditemani David. Wajahnya penuh dengan tekad meskipun hatinya bergejolak. Aku tidak akan membiarkan dia terus merusak hidup kita, gumamnya. Tangannya menggenggam ponsel, siap untuk melakukan panggilan yang akan mengubah segalanya. David menatapnya dengan cemas. Kamu yakin ini langkah yang benar? Bella mengangguk tegas. Sudah cukup, David, dia harus dihentikan.
Dengan napas dalam, Bella menelepon polisi, melaporkan pesta liar yang sedang berlangsung di rumah mereka. Ia menyebutkan adanya aktivitas ilegal, termasuk penggunaan narkoba dan tindakan tidak senonoh. Petugas di ujung telepon mendengarkan dengan serius, lalu memastikan bahwa tim akan segera menuju lokasi. Sekitar pukul 11 malam, deru sirene polisi mulai terdengar, memecah suasana pesta. Mobil-mobil patroli berhenti di depan rumah, dan beberapa petugas bersenjata turun dengan sigap. Para tamu yang sedang asik berpesta panik dan mulai berlarian mencari jalan keluar. "Polisi, semua tetap di tempat!" teriak salah satu petugas melalui megafon. Butia yang saat itu sedang berada di ruang tamu dengan segelas anggur di tangan, langsung berdiri dengan panik. "Apa ini?" bentaknya mencoba mengontrol situasi. Namun ketika ia melihat polisi mulai masuk ke rumah, wajahnya memucat. Beberapa pria muda yang bersama Butia mencoba melarikan diri melalui jendela, tetapi mereka segera ditangkap. Barang bukti berupa paket-paket narkoba, botol alkohol, dan alat kontrasepsi berserakan di seluruh ruangan, menjadi bukti tak terbantahkan dari aktivitas ilegal yang terjadi. Melihat keadaan semakin genting, Butia memutuskan untuk kabur. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berlari menuju pintu belakang, tetapi petugas sudah mengepung rumah. Ia mencoba memanjat pagar tinggi di belakang rumah, namun salah satu petugas memperingatkannya. "Berhenti, jangan bergerak atau kami akan menembak." Namun, Butia tidak peduli. Dengan nekat, ia terus mencoba memanjat pagar. Saat itu, salah satu petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tetapi Butia tetap tidak berhenti. Akhirnya peluru diarahkan ke kakinya. Tembakan itu mengenai betis kirinya, membuatnya jatuh dari pagar dengan teriakan kesakitan. Darah mengalir deras, dan tubuhnya terkapar di tanah. Para petugas segera mendekat, memborgol tangannya, dan membawanya ke ambulans. Dari kejauhan, Bella menyaksikan semua itu dengan air mata yang berlinang. Akhirnya, bisiknya pelan, merasa beban yang selama ini menghantuinya perlahan terangkat. Luka tembak di kaki Butia ternyata lebih parah dari yang diduga. Meskipun sudah menjalani perawatan medis, infeksi mulai menjalar. Dokter di rumah sakit memperingatkan bahwa jika lukanya tidak segera ditangani, ia berisiko kehilangan kakinya. Namun, Butia menolak perawatan lebih lanjut. Ia menganggap dirinya tidak mungkin kehilangan bagian tubuhnya yang selama ini ia banggakan. Namun, kenyataan tidak berpihak padanya. Infeksi itu berkembang menjadi gangren, membuat kulit di sekitar luka membusuk dan menghitam. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya berteriak hampir setiap malam. Akhirnya, dokter memutuskan bahwa kakinya harus diamputasi demi menyelamatkan nyawanya. Setelah kehilangan kakinya, kehidupan Butia semakin hancur. Tubuhnya mulai diserang berbagai penyakit yang tidak jelas asalnya. Mata kirinya sering mengeluarkan darah, sementara telinganya bernanah dan berbau busuk. Setiap kali ia mencoba makan, ia akan muntah darah. Rambutnya yang dulu terawat kini dipenuhi kutu yang tidak bisa hilang, meskipun ia mencoba berbagai pengobatan. Tubuhnya yang dulu gemerlap dengan pakaian mahal dan perhiasan kini berubah menjadi sumber penderitaan. Wajahnya yang selalu dihiasi dengan riasan tebal kini tampak pucat dan kotor. Tidak ada lagi teman atau rekan yang mau mendekatinya. Ia ditinggalkan sendirian, terperangkap dalam tubuhnya sendiri yang dipenuhi rasa sakit. Butia terbaring di tempat tidur kecil di sebuah panti rehabilitasi, tempat ia dirawat setelah keluar dari penjara. Dengan tubuh yang lemah, ia mengingat kembali semua yang telah ia lakukan. Keserakahan, manipulasi, dan kejahatan yang ia lakukan terhadap keluarga Bella dan David. Di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa semua penderitaan ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Tidak ada lagi yang peduli padanya. Bahkan Bella tidak pernah menjenguknya. Setiap malam ia mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Seolah-olah suara-suara itu datang untuk mengingatkan dosa-dosanya. Kadang ia berteriak,
meminta ampun, tapi tidak ada jawaban. Bhutia yang dulu angkuh dan sombong kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi kemewahan, hanya sisa-sisa hidup yang penuh penderitaan. Hari itu langit mendung, seolah-olah alam ikut berduka. Namun bukan karena kehilangan, melainkan karena kehadiran seorang jiwa yang pergi dengan penuh dosa. Kabar kematian Bhutia tersebar di seluruh kota. Tubuhnya ditemukan di kamar panti rehabilitasi dalam kondisi mengenaskan. Kulitnya yang mengelupas, bau busuk yang menyengat, serta darah yang mengering di sudut bibirnya menjadi saksi terakhir dari penderitaan panjang yang ia alami. Dokter tidak dapat memberikan penjelasan medis yang pasti tentang penyakit yang menyerangnya. Semuanya tampak seperti kutukan yang menghabisi tubuh dan jiwanya. Bella dan David menerima kabar itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada air mata yang mengalir dari keduanya. Hanya kelegaan bahwa bab kelam dalam hidup mereka akhirnya selesai. Namun sebagai anak, Bella merasa bertanggung jawab untuk memastikan ibunya dimakamkan dengan layak, meskipun rasa bencinya belum sepenuhnya hilang. Hari pemakaman tiba. Hanya segelintir orang yang hadir, sebagian besar adalah staf panti rehabilitasi, dan beberapa warga yang penasaran dengan kisah tragis Bhutia. Tidak ada keluarga besar, tidak ada teman dekat. Bella dan David berdiri di kejauhan, lebih sebagai bentuk tanggung jawab moral daripada penghormatan. Peti jenazah Bhutia diletakkan di atas sebuah tandu sederhana, diiringi doa yang dibacakan dengan suara yang hampir bergetar. Beberapa warga berbisik-bisik membicarakan bagaimana Bhutia yang dulu angkuh dan sombong kini harus pergi dalam kondisi memalukan. Namun, di tengah prosesi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat para pengusung jenazah berjalan menuju lokasi pemakaman, tali yang menyangga peti jenazah tiba-tiba putus. Peti itu jatuh terguling ke tanah, lalu berguling ke arah sungai yang berada tidak jauh dari tempat itu. Orang-orang berteriak panik. "Ambil petinya!" Salah satu dari mereka berteriak. Namun, sebelum ada yang sempat bergerak, peti itu jatuh ke sungai dengan bunyi keras, menghilang di antara arus yang keruh. Ketegangan semakin meningkat ketika tiba-tiba air sungai bergolak, seperti ada sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaan. Beberapa detik kemudian, seekor buaya besar muncul dari dalam sungai, menyeret peti jenazah Bhutia dengan rahangnya yang kuat. "Buaya, lihat itu buaya!" teriak seseorang dengan suara penuh horor. Para pelayat hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika peti itu terpecah dan tubuh Bhutia yang membusuk terhempas ke air. Buaya itu segera menyerang, menggigit tubuhnya dengan ganas, dan menariknya ke dalam sungai. Darah mencemari air, menciptakan pemandangan yang tidak akan dilupakan oleh siapapun yang hadir. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu percaya bahwa apa yang terjadi adalah bentuk azab terakhir untuk Bhutia. "Ini peringatan dari Tuhan," gumam seorang wanita tua di antara kerumunan. "Dia membayar semua dosa-dosanya di dunia ini, bahkan sampai ke akhir hayatnya." Bella hanya bisa berdiri terpaku, matanya menatap kosong ke arah sungai yang perlahan kembali tenang. David memegang bahunya, mencoba memberinya kekuatan. "Sudah selesai, Bella," bisik David dengan suara lembut. "Dia sudah pergi dan dia tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi." Bella mengangguk pelan, meskipun perasaannya masih bergolak. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia juga menyadari bahwa ini adalah titik akhir dari semua penderitaan yang ditimbulkan ibunya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Bella dan David mulai membangun kembali hidup mereka. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu dari kekejaman Bhutia direnovasi, memberikan nuansa baru yang lebih hangat dan nyaman. Pasangan itu juga memutuskan untuk menjalani konseling demi mengobati luka emosional yang masih membekas. Bella kembali bekerja di rumah sakit, membantu pasien dengan dedikasi yang lebih besar dari sebelumnya. Ia merasa bahwa pengalaman hidupnya telah memberinya kekuatan untuk menghadapi segala macam kesulitan. Sementara itu,
David berhasil memperluas bisnisnya, menemukan kembali semangat yang sempat hilang akibat tekanan dari Bhutia. Namun meskipun kehidupan mereka mulai normal kembali, kenangan tentang Bhutia tetap menjadi bayangan di sudut pikiran mereka. Setiap kali mereka melewati sungai tempat jasad Bhutia dimangsa, perasaan campur aduk kembali muncul. Namun Bella selalu mengingatkan dirinya bahwa itu adalah pengingat akan pentingnya menjalani hidup dengan integritas dan kebijaksanaan. Kematian Bhutia menjadi bahan perbincangan selama berminggu-minggu di kota mereka. Kisah hidupnya yang penuh dosa dan akhir tragisnya menjadi pelajaran bagi banyak orang. Keserakahan, kebencian, dan perbuatan buruk yang terus-menerus hanya akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Bagi Bella dan David, kisah itu mengajarkan mereka arti dari kekuatan, pengampunan, dan keberanian untuk menghadapi ketidakadilan, bahkan jika itu datang dari keluarga sendiri.